Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Terdapat anak kesayangan di sebuah rumah. Memang anak ini kesayangan orang tuanya. Apa yang dia lakukan seolah-olah tak ada kontrol. Semua diperbolehkan, semua diiyakan oleh orang tuanya. Mungkin karena anak tunggal, mungkin karena anak satu-satunya. Pernah ia tidak mendapatkan makanan yang biasa ia dapatkan. Ia kemudian marah kepada seisi rumah, bahkan kepada orang tuanya, apalagi kepada pembantunya. Kepada pembantu tersebut, ia mengumpat dengan kata-kata kasar. Ia hina, ia ejek, ia rendahkan betul sang pembantu. Tidak tahan mendengarkan hinaan tersebut, sang pembantu hanya bisa menangis. Kemudian ia izin ke kamar untuk meluapkan kesedihannya dengan tangisan yang lebih dalam lagi, karena telah dihina oleh sang anak majikan. Pembantu adalah makhluk Allah juga. Akan tetapi seringkali keberadaannya disumirkan dan dianggap tidak berharga. Bahkan tidak jarang pula pembantu itu dianggap sebagai budak. Tentu strata sosial menjadi sebabnya. Jangankan menyampaikan saran, membela diri saja kadang-kadang dianggap sebagai sebuah perlawanan. Konsekuensinya, sering gaji tidak diberikan tepat waktu, dipotong, atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Apabila sang pembantu melakukan tindakan yang menurut pandangan sang majikan tidak sesuai, ia sering mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Ia pun harus rela disiksa. Pertanyaannya adalah, apakah pembantu dianggap hina hanya gara-gara profesinya? Pertanyaannya pula, apakah orang yang profesinya juga sebagai pembantu misalnya, kemudian dianggap tidak punya kebijaksanaan, tidak punya keluhuran budi? Kan tentu tidak. Karena strata sosial tidak menjamin orang itu memiliki kepribadian yang kokoh, kepribadian yang anggun, yang luar biasa. Meskipun sang pembantu ini sering dihina, sering dimarahi, ia tidak kemudian menanggalkan dan meninggalkan kepribadian luar biasanya. Justru ia menjadikan hinaan itu sebagai semangat untuk memahami dan memaknai bagaimana ia seharusnya bersikap, khususnya kepada Yang Maha Kuasa. Dalam cerita ini, dalam kisah ini, ada pelajaran yang semoga nanti bisa kita petik tentang betapa luhurnya karakter dan kepribadian sang pembantu. Pada suatu pagi, si anak majikan
berteriak dengan sangat lantang. Sikapnya seolah menunjukkan orang sedunia tidak ada yang berani kepadanya. Suaranya parau, teriakannya benar-benar memekakkan telinga. Parahnya, perilaku-perilaku si anak majikan ini dianggap wajar oleh orang tuanya. Ini yang sebenarnya harus sangat dievaluasi. Karena kalau dibiarkan, perilaku-perilaku ini ke depannya justru akan merugikan sang anak itu sendiri maupun orang tuanya. Ternyata kemarahan si anak ini disebabkan oleh bajunya yang belum disetrika. Ia kemudian memanggil sang pembantu dengan nada yang sangat keras, padahal jaraknya hanya sekitar setengah meter. "Mbok, apa toh yang ingin kamu... Mbok, apa toh yang kamu kerjakan? Kenapa bajuku belum kamu setrika?" Katanya sambil melotot kepada sang pembantu. "Maaf, Den, saya baru saja menyelesaikan tugas dari ibu, sehingga belum sempat menyetrika bajunya Aden," jawab pembantu dengan pelan dan menundukkan wajahnya. "Ah, kamu, bisanya cuma buat alasan saja. Kalau begini, aku pakai baju apa?" "Baiklah, Den, aku akan segera menyetrikanya. Cepat, tidak pakai lama ya." "Nggih, Den." Beberapa saat kemudian, sang pembantu menuju tempat majikan kecilnya itu, sambil memberikan baju yang sudah disetrika. "Ini, Den, bajunya." "Nah, gitu dong." Sang anak majikan kemudian memakai baju tersebut, melompat kegirangan langsung menuju ke mobil yang sudah dipanasi di samping rumah. Tetapi baru beberapa langkah, terdengar teriakan yang sangat keras dari majikan junior ini. "Aduh, tolong!" kata sang anak majikan. Mendengar teriakan itu, sang pembantu menuju ke muasal suara. Ternyata kaki kanan sang majikan junior telah bersimbah darah. Ia terkena pecahan gelas yang ditendangnya sendiri. Tadi malam ia habis ngopi dengan teman-temannya dan dia menaruh gelas yang dipakai untuk ngopi itu di samping pintu keluar tempat menuju mobil yang diparkirkannya. Karena saking semangatnya, ia tidak melihat gelas tersebut dan dia menendangnya. Akhirnya, pecahan gelas itu mengenai salah satu jari kakinya. Terlihat jelas daging di salah satu jarinya sobek. Bahkan kukunya juga ikut sobek. "Ada apa, Den?" "Tanya lagi," bentak sang majikan junior. "Ini kakiku kena gelas. Kamu senang kan dengan aku seperti ini?" "Ya Allah, Den, justru saya sangat sedih dan prihatin dengan luka Aden." Mendengar kemarahan itu pula, sang pembantu bertanya, "Apa Dan yang harus saya lakukan?" "Kamu ini tanya-tanya lagi. Sudah, sekarang ambilkan itu, obat merah atau apa." "Oke, Den." Akhirnya sang pembantu lari. Karena khawatir dia disalahkan lagi, bukan hanya obat merah yang dia bawa. 1 kotak P3K dia bawa semua, diberikan kepada sang majikan kecil. Tidak seperti biasanya, majikan kecil ini sambil menahan sakit. Kemudian dia seperti kayak merenung begitu. Sembari sang pembantu membersihkan lukanya,
Meskipun juga si majikan kecil ini sambil menahan sakit. Sang pembantu ini berkata pelan, "Den, mohon maaf, saya boleh mengatakan sesuatu tidak?" "Ya, silakan, tapi sambil membersihkan lukaku ya," kata eh, kata si majikan kecil. "Iya, Den," sang pembantu berkata. "Den, tatkala kuku kita dicabut, ternyata ukuran kuku tersebut sangat pendek. Tetapi apabila dibiarkan, kuku tersebut bisa sangat panjang, bahkan bermeter-meter. Artinya, ada kekuatan dahsyat yang sesungguhnya menumbuhkan kuku-kuku tersebut." Mendengar ucapan sang pembantu, si anak majikan tertegun. "Kenapa, Den?" "Oh, enggak apa-apa. Boleh saya lanjutkan, Den?" Oh, silakan. "Maka dari itu, Den, kita harus mensyukurinya. Tidak hanya kuku sebenarnya. Semua yang ada pada diri kita harus kita syukuri. Apabila tubuh kita sakit, seluruh tubuh akan terasa sakit. Begitupun dengan kuku ini. Yang sakit satu jari kuku kaki, tetapi seluruh tubuh ikut merasakannya. Badan tidak enak, greges, dan tidak nyaman semuanya. Apabila kita mudah marah, pada dasarnya pun kita sedang tidak mensyukuri nikmat Allah. Kenapa demikian? Ketika kita mudah marah, maka jantung akan berdetak dan bergerak lebih cepat. Nafas tidak teratur, pikiran pun menjadi tidak tenang. Padahal jantung dan paru-paru mempunyai hak untuk bergerak dan beraktivitas secara normal. Pada saat kita marah, emosi tidak terkontrol. Dan ketika emosi tidak terkontrol, maka pikiran dan perilaku pun juga akan tidak terkontrol. Pendek kata, semua hal yang ada pada diri kita harus disyukuri. Pendek kata pula, ketika kita sedang tidak tenang hatinya, tidak perlu juga harus gampang marah atau mudah marah-marah. Kenapa tidak diendapkan dulu misalnya? Karena ketika kita paksakan untuk berpendapat atau berperilaku dengan kondisi sedang marah, sangat banyak potensi ketidakbaikan yang kita lakukan. Dari kisah pembantu yang membersihkan luka, kuku sobek dari majikan kecil ini, kita bisa belajar bahwa meskipun itu seorang pembantu, tetapi dia punya paradigma yang luas sekali. Dia punya rasa yang kuat ketika memahami nikmat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Lebih dari itu, si pembantu ini juga mengajarkan kepada kita bahwa dimanapun posisi kita harus terus semangat belajar untuk memperbaiki karakter kita, memperkuat pondasi-pondasi perilaku kita. Hal itu pula yang membuat kita berbeda dari orang lain atau bahkan dari makhluk yang lain. Ajakan untuk bersyukur, ajakan untuk mengatur kepribadian, mengelola kepribadian, mengelola karakter, semoga membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kuku yang kalau dicabut panjangnya juga hanya segitu, tetapi kalau dibiarkan bisa bermeter-meter, juga memberikan kita pelajaran bahwa ada yang menjaga kuku itu, ada yang menumbuhkan kuku itu. Tubuh kita yang sehat juga harus
kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Karena kalau tidak, sangat mungkin nikmat itu akan diambil oleh yang punya. Semoga kisah dari pembantu bersama anak majikan yang awalnya suka marah-marah itu dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Amin, amin, amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.